Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaludin beserta Ibu Yai Haja Bima Falasifah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Yai Haja Ibu Khairul Ridawati selaku pencetus PAL pasti aksi literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Indomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati, sayangi kedua orang tua saya, juga teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah. Di sini sama nama saya tetap Intan Saikotul Islam, bisa dipanggil Intan. Saya di sini akan menjelaskan tema baru, tema yang ke-6 kayaknya ke-7 itu halal haram terhadap makanan. Bisa lihat gambarnya dengan jelas ya. Sini halal haram terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 101 sampai 104. Saya akan menjelaskan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dulu kaum musyrik itu menuju ke Baitullah haji dengan membawa hadi itu kayak hewan. Terus bertempat di masyair, yakni masyair itu tempat ritual haji, dan bertempat di sana. Terus orang musyrik itu berkurban. Lalu turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat Allah. Bahasanya kan nggak boleh ketika haji itu berkurban. Gitu. Makna global langsung ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad, penuhilah beberapa akad. Akad di sini maksudnya apa? Kita nyambung ke kandungan hukum yang pertama, akad. Maksudnya di akad dalam ayat ini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya akad di sini itu perjanjian antara manusia. Ya. Jadi kayak perjanjian utang piutang, bekerja sama atau jual beli, muamalah. Sebagian ulama lain, sebagian tadi itu pendapatnya Al-Hasan. Sebagian lain itu mengatakan bahwasanya akad yang di sini itu maksudnya perjanjian syariat, kayak haji, sholat, itikaf, puasa kayak gitu. Nah, itu pendapatnya Ibnu Abbas, terus juga At-Tabari. Nah, yang benar itu yang dikatakan oleh Al-Qurtubi dan yang dijelaskan oleh kebanyakan ahli tafsir, bahwasanya akad di sini ya kedua-duanya ya muamalah ya syariat. Ya perjanjian antara manusia, juga perjanjian antara manusia dengan Allah. Gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu, baik akad-akad manusia dengan akadnya Allah. Kebanyakan karena kan manusia itu biasanya kalau punya hutang itu kan jarang dibayar, kayak lupa gitu. Kalau syariat jadi kayak ada hukum itu ya patuhi gitu, dipenuhi. Kemudian Allah menyebutkan uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am. Allah menghalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Rojo koyo rojo. Hewan-hewan yang biasanya kayak dibuat persembelian kurbanan itu. Kayak apa itu? Kambing, sapi, unta. Nah, bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, kecuali hewan-hewan yang akan disebutkan kalian, berarti haram. Nanti terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 3 nanti dijelaskan. Wa yuramu hillis sayyi wa antum hurum, dan haram bagi kalian hewan-hewan buruan yang mana kalian itu berburu saat dalam keadaan ihram, itu haram. Terus ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi. Bahwasanya Allah itu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat Allah.
la tuhillu syairallahi wala syahrul haram. Yani jangan kalian itu berperang di bulan-bulan yang mulia, wala syahrul haram. Ya Rajab, Ramadan, Muharram, ada 4 ya. Wala syahrul haram, walal hadiyah, walal qolain. Dan jangan kalian itu mengganggu hewan-hewan persembahan. Ya, buat disembahkan itu buat kurban. Wala syahrul haram, walal hadiyah, walal qolain, wala aminal baital harama. Yakni mengganggu orang, dan janganlah kalian itu mengganggu orang-orang yang menuju ke Baitullah. Ya batagu nafat lam rabbihim waridwana. Yang mana orang-orang itu yang menuju ke Baitullah itu dengan mengharapkan ridho Allah. Lah kenapa kok ini kok disifati? Karena apa? Karena dulu kebanyakan orang yang menuju ke Baitullah itu dengan tidak mengharapkan ridhonya, tapi merusak malah gitu. Maka dari itu ya batagu nafat lam rabbihim waridwana. Sifati orang-orang yang menuju ke Baitullah. Wa idza halaltum fasqul. Dan ketika kalian itu sudah menuju ke Baitullah, mari haji terus tahallul, maka fasqul, maka berbudilah. Wa idza halaltum fasqul. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ausri. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kalian membenci suatu kaum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ausri. Kebencian terhadap kaum itu membuatmu untuk terhalang pergi ke Mekah, ke Ka'bah, ke Baitullah. Dan juga kebencian itu membuatmu untuk menganiaya suatu kaum. Nah itu jangan, dilarang sama Allah untuk benci terhadap kaum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan Allah itu memerintahkan untuk saling menolong terhadap birri wa taqwa, yakni kebaikan dan ketakwaan. Gitu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam itsmi dan 'udwan, dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bahwasanya Allah itu mengancam orang-orang yang mana orang-orang tersebut itu menentang perintah Allah, nanti akan diberi siksa yang amat pedih. Terus ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir la khinzi. Nah, Allah itu mengharamkan ada 11 jenis yang diharamkan oleh Allah. 11 jenis yang diharamkan Allah. Yang mana satu itu berupa undi nasib. Undi nasib, pengundi nasib itu dulunya orang jahiliyah itu menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Sampai-sampai Allah itu menurunkan ayat tersebut. Bahwasanya semua hal 11 ini itu hukumnya itu fasik. Apa sih 11 yang haram itu? 11 yang satunya ini, yang 10-nya. Kita lanjut ke kandungan hukum nomor 2. Hewan apa yang sesuatu apa? Ya hewan yang diharamkan oleh Allah. Ada 10. 11 satunya ini ya tadi pengundi nasib. 10 apa? Hurrimat alaikumul maitatu, bahkan maitatu waddamu darah. Maitatu waddamu walahmul khinzir, yakni daging. Walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yakni hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Wal munkhaniqatu wal mutaraddiah, yakni hewan yang dicekik. Wan natihatu, oh ya, yang dicekik, yang dipukul dan yang jatuh. Wa ma akalas sabu illa ma dzakaitu, yang ditanduk, yang diterkam oleh hewan-hewan buas, yang ditanduk oleh hewan buas, juga yang diterkam oleh hewan buas, juga hewan-hewan yang dibuat berhala kayak disembah gitu. Tapi ulama itu, bukan ulama, Allah itu mengecualikan hewan-hewan yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam. Allah itu mengecualikan 5 hewan tersebut ketika dalam keadaan masih hidup, nemu hewan itu loh masih hidup gitu. Nah,
Tapi di dalam ini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwasanya kalau ketika hewan yang tadi 5 itu kok ditemui dalam keadaan masih hidup terus disembelih, maka hewan itu dihukumi halal. Masih terlihat hidup ya. Tapi kalau menurut Imam Maliki itu menggunakan prasangkaan kita. Kalau prasangka kita hewan itu kok wis mati, padahal aslinya gurung, wis mati ya itu langsung jadi haram gitu. Tapi kalau kita berprasangka masih hidup itu halal katanya Imam Maliki. Itu terdapat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ini hewan-hewan yang diharamkan 10 dan satunya 11 gitu. Terus yang langsung kandungan hukum nomor 3, bagaimana sih cara menyembelih hewan-hewan secara syariat, menurut syariat. Nah, menurut syariat itu Imam Maliki mengatakan bahwasanya menyembelihnya itu dengan memotong lehernya dan nadi plus nadi ya. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu menyembelihnya hanya kerongkongan. Menurut Imam Syafi'i itu kerongkongan tok wis cukup, pokok wis ditugel wis cukup. Tapi menurut Imam Hanafi itu kerongkongan benar dengan Syafi'i, tapi ditambahi dengan 1 urat leher gitu. Jadi terserah kalian mau memilih yang mana. Tapi kalau kita yang mana ya? Nggak tahu. Imam Syafi'i ya kayaknya. Terus ada masalah. Ketika ada hewan liar, kan hewan liar kan nggak bisa disembelih ya. Karena apa? Obat-obat sampai ucul-ucul kan gitu ya. Hewan liar. Lu gimana cara menyembelihnya? Nah, menyembelihnya itu dengan cara mentombak. Ketika tombak itu kan dia ketika lari langsung ditombak. Nah, akhirnya apa? Bukan mati, tapi kan dia nggak bisa lari gitu loh. Nah, lalu disembelih. Nah, sembelihnya ya tadi menurut imam yang mana terserah. Nah, menyembelihnya itu dengan sesuatu yang tajam. Berarti apa? Pisau. Bukan sesuatu yang tajam seperti tulang atau kuku. Nah, itu diharamkan. Nggak boleh menyembelih dengan tulang ataupun kuku. Terus kandungan hukum yang keempat. Kandungan hukum yang keempat, bolehkah, halalkah hewan buruan itu diburu dengan hewan yang terlatih? Oh, hukumnya boleh. Karena apa? Terdapat Quran surat Al-Maidah ayat 4 bahwasanya boleh memburu hewan dengan hewan yang terlatih sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Tapi syaratnya hewan terlatih itu ada 4 syaratnya. Tapi ketambahan 5. Yang 4 itu terlatih. Hewan tersebut itu benar-benar terlatih untuk memburu hewan. Jadi mau terlatih gimana? Ketika memburu itu langsung mati. Yang kedua itu tidak makan. Maksudnya apa? Hewan terlatih itu ketika memburu hewan buruan itu tidak makan sedikit pun. Kalau ketika dimakan itu akan menjadi bangkai, haram gitu. Yang ketiga itu basmalah, membaca bismillah. Maksudnya masa hewan mau bismillah juga. Maksudnya ketika orang yang mempunyai hewan terlatih itu membaca bismillah ketika mengeculkan apa itu? Ngeculno hewan terlatih. Gitu. Terus orang yang memiliki hewan terlatih itu orang muslim. Dan yang terakhir syarat yang kelima itu hitam. Maksudnya apa? Hewannya harus hitam katanya sih. Nah ini tapi syarat yang kelima itu berbeda pendapat ulama. Berbeda pendapat. Ya wallahu a'lam. Terus ini belum. Terus Allah itu menutup ayat tersebut dengan bahwasanya itu Allah telah menyempurnakan agama Islam, baik itu secara syariat maupun secara agama Islam. Yakni menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Kecuali kecuali jika ditemukan dalil. Berarti kayak perumpamaan jika ditemukan orang yang dalam kondisi terpaksa, maka sesuatu yang haram itu akan menjadi halal. Kayak seumpama sampean dalam keadaan luwe lapar, lah kok gak ono makan belas ning iki, ada bangkai toh. Akhirnya bangkai itu yang awalnya haram menjadi halal. Maksudnya
yang dimaksud ayat yang ditutup oleh Allah ini. Sekian dari saya, Intan Faikotul Islam, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.